MA mengubah aturan sebagai jalan ninja bagi seorang Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo untuk melaju di Pilkada Jakarta. Suruh pilih nih? Ya. Suruh pilih Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti atau sekalian gubernur, pilgub kan iya, lagi. bentar lagi pilgub. Keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidaknya ya. Tanyakan aja, tanyakan ke teman-teman PSI. Kalau untuk kesempatan untuk anak muda yang lain, Bang? Ada, terbuka luas untuk semua ya. Pak, tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Saya ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari, satu, setiap ada kontestasi politik lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik. Kemudian antara penjahat dan pejabat berkolusi. Yang satu membiayai, satu mengoperasikan politik. Wah, itu masa depan bahaya itu. Akan timbul saling pengkhianatan di antara mereka. Dan itu membahayakan negara. Sementara yang mengawal hukum, cara kita berhukum ini, sekarang kita tidak jelas ini hukum kita ke depan mau diapakan. Seperti sekarang itu misalnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak dipercaya orang sudah. Bahwa orang ikut ya karena aturnya begitu. Tapi orang sudah tidak berharap lagi. Nah, siapa yang mau memperbaiki ini ke depan? Saya bayangkan ngeri. Besok setiap ada pemilu jabatan-jabatan politik ditambah karena banyak yang dukung dijanjiin jabatan semua. Dan itu bahaya. Pak Harto aja dulu enggak pernah begitu kan. Nah, itu menurut saya harus ada yang ngawal dengan ketat agar negara ini tidak hancur. Dan kalau begitu terus kan ya kapan kuatnya negara? Memperbanyak jabatan ya atau mengubah aturan hukum setiap mau ini gitu atau hukum yang seharusnya diperbaiki dibiarkan karena ini ada kepentingan politik gitu. Sehingga perubahan-perubahan hukum itu hanya tergantung pada selera politik. Ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Kalau kemudian dia mengikuti seluruh mekanisme rekomendasi partai dan bla 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 sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang nggak masalah. Tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah, itu problem. Ada intervensi kekuasaan, itu problem. Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Jangan. Ingat, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Kalau kita bicara soal politik dinasti. Kalau kemudian mekanismenya seperti waktu dia di Solo, Bobi di Medan, no problem. Tidak ada aturan dirubah, tidak ada yang kemudian diganti. Nggak ada. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi. Pernah terjadi. Masalah kita adalah proses di Mahkamah Konstitusi. Oke? Rubahlah undang-undang untuk rakyat. Rubahlah undang-undang untuk bangsa ini. Rubahlah undang-undang untuk negara. Rubahlah untuk undang-undang untuk kebaikan bersama. Tidak untuk satu orang anaknya. Kita melihat ada proses yang tidak fair di sini. Dan pegang satu hal. Keadilan akan mencari jalannya sendiri. Sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Camp TV. Barusan kita saksikan video Presiden Jokowi yang sama persis jawabannya ketika ditanya soal putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan usia calon gubernur dan wakil gubernur ya. Jawaban Jokowi sama persis ketika ditanya di saat Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Persis, tanyakan saja kepada MK. Ini jawaban Presiden Jokowi, tanyakan saja kepada MA, Mahkamah Agung, dan kepada penggugat. Sama persis. Apa memang ini sudah disetting? Apa memang hanya kebetulan ya? Tapi menurut saya nggak mungkin ini cuma kebetulan. Ini karena kemarin sudah berhasil, kemungkinan besar ini diulang lagi agar Kaisang bisa maju di Pilgub DKI. Dan di video tadi kita lihat ya, Profesor Mahfud MD secara terang-terangan mewanti-wanti bahwa keadaan Indonesia sekarang terlihat ngeri. Pasalnya hukum bisa diubah sesuai dengan selera penguasa dan ini sangat mengkhawatirkan ya. Undang-undang diubah untuk melindungi orang-orang miskin, melindungi orang-orang yang lemah, tapi justru anehnya
hukum diubah sesuai dengan selera penguasa. Di sini Profesor Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia kalau begini terus bisa hancur negara ini. Dan juga saya juga teringat statement Bung Adian Apitupulu beberapa waktu lalu ya, ketika Gibran maju sebagai wakil presiden atau wakilnya Prabowo. Di situ Bung Adian mengatakan kebenaran akan mencari jalannya. Dia juga menegaskan rubahlah undang-undang untuk kesejahteraan rakyat, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera, bukan rubah undang-undang untuk seorang anaknya. Itu kata Bung Adian. Dan Bung Adian berkali-kali menegaskan bahwa kebenaran pasti akan mencari jalannya. Dan ini terulang lagi ya, yang kita tahu sudah menjadi trending topik bahwa Kaisang bakal maju di Pilgub DKI nanti. Dan usia Kaisang kan belum genap 30 tahun, sedangkan peraturannya harus 30 tahun. Dan lagi-lagi undang-undang harus dirubah. Mahkamah Agung nyata-nyata merubah batasnya, yaitu genap 30 tahun setelah dilantik. Dan kita tahu usia Kaisang Desember nanti baru genap 30 tahun. Ya mungkin pelantikannya bisa Januari tahun depan, jadi Kaisang kan sudah genap 30 tahun. Jadi ya mulus-mulus saja perjalanannya. Dan memang ini kelihatannya udah disetting ya. Udah disetting supaya Kaisang bisa maju. Kalau ditanya ke Gibran sih jawabannya itu untuk semua anak muda. Tapi enggak juga, ini hanya khusus anak muda, ya anaknya presiden. Di sini terlihat ya, benar-benar Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa dinasti politiknya akan terus berjalan. Beliau akan melanggengkan kekuasaannya lewat anak-anaknya. Terlihat sekali dengan merubah undang-undang. Contohnya ini sekarang ini di MA, kemarin di MK. Apalagi coba, apa yang harus kita ragukan? Itu udah jelas sekali. Itu hanya untuk memuluskan Kaisang maju di Pilgub nanti. Udah nggak bisa ditutup-tutupi lagi, bukan rahasia umum lagi udah. Ini udah jelas. Itu tujuannya buat memuluskan Kaisang maju di Pilgub DKI nanti. Dan Profesor Mahfud MD juga berkali-kali mengingatkan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus memantau, harus mengawasi. Ketika kebijakan-kebijakan itu tidak memihak kepada rakyat kecil, justru hanya ingin melanggengkan kekuasaannya, ya rakyat juga harus bersuara. Contohnya ya seperti kita-kita ini yang punya channel, ya paling nggak harus bersuara supaya masyarakat ini lebih tahu dan apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Bahwa Presiden Jokowi memang sedang melanggengkan kekuasaannya. Dan sekarang ini udah yang kali kedua memuluskan anaknya. Dan sudah tidak tedeng aling-aling lagi. Ini udah vulgar banget. Kalau dinastis politik begini dibiarkan, wah, negara ini pasti akan menuju jurang kehancuran ya. Oke, cukup sekian dulu reaction dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya dapat bonus tonton video gratis di setiap harinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.